Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai kalkulus bab 10 yang berjudul koni and pola koordinat. Jadi koni ini adalah irisan kerucut. Ya, untuk irisan kerucut itu bisa berbentuk lingkaran, kemudian bisa berbentuk parabola, bisa berbentuk elips dan hiperbola. Dan untuk subtopik 10.1 ini kita akan bahas tentang parabola ya. Sebelum kita bahas langsung menuju ke soal, saya akan jelasin sedikit di sini tentang persamaan umum parabola. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Dan kalau dia parabolanya ini puncak di 0,0 terbuka ke kanan, parabolanya adalah berbentuk Y kuadrat sama dengan 4px. Kalau dia terbukanya ke kiri, ini adalah Y kuadrat sama dengan minus 4px. Kemudian kalau dia terbukanya ke atas, gitu ya, parabolanya, ingat puncak parabolanya ini di 0,0 ya. Kalau parabolanya seperti ini terbuka ke atas, ini adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Dan kalau parabolanya terbuka ke bawah, gitu, ini adalah X kuadrat sama dengan minus 4PY, gitu ya. Oke, dan P itu apa? Oke, saya kasih satu contoh, misalnya Y kuadrat 4PX, P itu adalah fokusnya, ya P itu dari puncak parabola berjarak P, jadi ini sebagai fokus, dan garis direktrisnya adalah berlawanan arahnya ya, di direktris berjarak P juga terhadap puncaknya, jadi ini direktrisnya seperti itu. Oke, jadi ini fokusnya di sini adalah P di koma 0 gitu ya kira-kira. Oke, nah sekarang kita lanjut langsung ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1-8, cari koordinat fokus. Kita akan mencari koordinat fokusnya, kemudian persamaan garis direktris untuk skep parabola, dan skep parabolanya, fokusnya dan garis direktrisnya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Y kuadrat 4X, ingat bentuk umumnya, Y kuadrat sama dengan 4PX. Ya, ini positif, terbuka ke kanan, berarti 4P sama dengan 4, P-nya adalah sama dengan 1. Nah, kita buat sketnya dulu, baru kita tentukan fokus dan direktrisnya ya. Jadi kalau saya buat sketnya kira-kira seperti ini sumbu X, di sini sumbu Y, parabolanya adalah terbuka ke kanan, ya, karena Y kuadrat 4X ya, positif. Jadi saya sketch gambarnya seperti ini parabolanya, puncaknya di 0,0, P-nya 1, itu jarak dari fokus ke puncak parabola itu adalah P, ya jaraknya ya. Jadi fokusnya itu koordinatnya adalah 1,0 ya. Dan garis direktris berjarak dari puncak, jaraknya adalah P juga. Jaraknya 1 juga ya. Jadi garis direktris ini adalah di X sama dengan min 1 ya, karena jarak P-nya 1. Jadi ini ke sini jarak 1, ini ke sini jaraknya 1. Itulah nilai dari P tersebut. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 2. Sini Y kuadrat min 12X. Nah, ini adalah bentuk Y kuadrat sama dengan minus 4PX ya. Nah, bernilai negatif. Jadi dia akan terbuka ke sebelah kiri. Kita tentukan dulu dari sini 4P sama dengan 12, P-nya bernilai 3, jadi dia akan berjarak 3 nanti. Saya buat sketch-nya dulu. Kita lihat. Y dan sumbu X. Di sini sumbu Y, karena negatif, dia terbukanya ke sebelah kiri. Jadi kira-kira sketch-nya seperti ini. Gitu ya. Ini puncaknya 0,0, P3 ya. Jadi fokusnya berjarak 3 dari puncak. Karena di sebelah kiri X negatif berarti koordinat fokusnya itu adalah minus 3,0 ya. Berjarak 3 dari puncak. Direktrisnya juga berjarak 3 dari puncaknya di arah yang berlawanan. Jadi di sini X-nya 3, ini adalah persamaan garis direktrisnya. X sama dengan 3. Oke, dan kita lihat soal berikutnya. Untuk nomor 3, X kuadrat sama dengan min 12D. Ini adalah bentuk dari X kuadrat sama dengan minus 4. Minus 4 PY ya. Minus 4P. Jadi mempunyai bentuk yang sama, hanya dia terbalik saja. Kalau tadi Y kuadrat di depan, ini adalah X kuadrat yang di depan.
Nah, karena dia min 12, kita lanjut saja. Perhatikan, 4P-nya adalah 12, P-nya adalah 3. Oke, kita buat sketnya. X kuadrat min 12 sih, dia adalah parabola yang terbuka. Tertutup ke bawah gitu ya, tertutup ke bawah. Ini X, ini Y. Eh, kita buat sketnya, dia akan tertutup begitu. Puncak di 0,0 tentunya. Ya, ini. Dan P itu, 3 itu jarak fokus ke puncak. Tentu fokusnya di dalam parabola, bukan di luar parabola ya. Ini adalah fokusnya. Karena di sumbu Y berjarak 3 dari puncak, ini jarak 3, berarti koordinat fokusnya adalah 0, min 3 ya. X-nya 0, Y-nya min 3. Oke, kita lihat garis direktrisnya berjarak 3 juga dari puncak, tentu dia seperti ini ya. Ini di Y sama dengan 3, sehingga garis direktrisnya persamaan garis direktris adalah Y sama dengan 3. Berikutnya, kita ke soal yang keempat. X kuadrat sama dengan min 16, ini lagi-lagi negatif ya, X kuadrat di depan. Dia terbuka, tertutup ke bawah juga. Kita langsung buat, jadi ini adalah bentuk dari X kuadrat sama dengan 4PY gitu ya. Min 4PY minusnya benda negatif itu. Jadi 4P sama dengan 16, P-nya adalah 4 dan terbuka, tertutup ke bawah. Jadi kita buat sketch seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Karena negatif, X kuadrat sama dengan minus, jadi dia terbuka ke bawah juga, seperti ini. P-nya 4, jarak puncak ke fokus itu adalah 4. Ini fokusnya, jaraknya 4. Maka fokusnya itu X-nya 0, Y-nya jadi min 4 ya. Jarak ke sini, 4. Direktrisnya juga, jarak ke garis direktris adalah 4 juga. Sehingga ini titiknya 4. Dan persamaan garis direktrisnya adalah Y sama dengan 4 ya. Oke. Berikutnya kita ke soal nomor 6. Kita lihat. Y kuadrat sama dengan 3X. Kita ubah bentuknya jadi Y kuadrat sama dengan minus 3X. Oke. Ini adalah bentuk dari Y kuadrat sama dengan minus 4PX ya. Nah, dari sini kita bisa hitung P-nya dulu. Min 3 sama dengan min 4P gitu ya. Jadi P-nya itu adalah 3/4. Dan karena Y kuadrat minus, depan ya, minus itu dia akan terbuka ke sebelah kiri. Oke, jadi kita buat sketch seperti ini. Dia akan berarah ke sebelah kiri ya. Jadi gambarnya ada seperti ini. Parabola puncak 0,0 arah ke sebelah kiri. P itu jarak dari puncak ke fokus. Ya, ini fokusnya ya. Jaraknya sejarak P 3/4. Berarti di sini koordinatnya minus ya, di sebelah kiri sumbu X. Minus 3/4,0. Kemudian garis direktrisnya akan berjarak P juga dari puncak. Jadi berjarak P, ini garis direktrisnya di sini X-nya 3/4. Jadi inilah garis direktrisnya. Itu adalah X sama dengan 3/4. Kita menuju ke soal nomor 8. Kita lihat bagaimana bentuknya, agak beda di sini ya. Oke, kita ubah bentuknya dulu menjadi 3X kuadrat sama dengan min 9Y pindah ke kanan jadi 9Y. Saya bagi 3, jadi X kuadrat sama dengan 3Y. Ini bentuk persamaan parabola. Ini adalah bentuk umum dari X kuadrat sama dengan 4PY. Ya. Jadi dia X kuadrat 4PY ini 3Y positif. Dia terbuka ke atas. Kita cari P-nya dulu dari sini. 4P sama dengan 3, P-nya itu 3/4. Oke, nah kita buat sketnya. Dia terbuka ke atas. Jadi saya buat space lebih besar di atas. Ini X, ini Y. Karena X kuadratnya 3Y positif, dia terbuka ke atas seperti ini. Dan ini puncak 0,0, jarak ke fokus. Nah, fokusnya pada sumbu Y ya. 3/4 jaraknya, jadi ini koordinatnya adalah fokusnya X-nya 0, Y-nya 3/4 ya. Dan direktrisnya berjarak 3/4 juga dari puncak di garis Y. Jadi ini adalah Y sama dengan minus 3/4. Ini persamaan garis direktris. Oke, berikutnya. Untuk soal nomor 9 sampai 14.
tentukan persamaan standarnya dari setiap parabola yang diberikan dari informasinya. Anggap vertexnya puncaknya ada di 0,0 ya. Oke, jadi ini persamaan yang di atas ini semuanya ini adalah persamaan untuk parabola puncak di 0,0 ya. Jika puncak yang bukan di 0,0 ya tentu persamaannya berubah. Saya kasih contoh. Misalnya puncaknya ada di A, B. Jadi persamaan parabolanya yang ini misalnya ya, dia berubah menjadi Y kuadrat berubah jadi Y min B kuadrat sama dengan 4P. X berubah jadi X min A gitu ya. Ya, ini parabola Y kuadrat 4PX ini ya, yang terbuka ke kanan, yang puncaknya ada di A, B. Jadi ini mirip dengan persamaan lingkaran ya. Lingkaran pusat 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran pusat A, B menjadi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Nah, jadi sifatnya sama. Oke, kita kembali. Tentukan uh, persamaan umumnya. Oke, fokusnya ada di 2, ini fokusnya. Berarti ini adalah P-nya, lalu itu ya. Jarak fokus ke puncak 0 adalah sama dengan P, ini 2. Berarti P-nya di situ adalah 2, karena fokusnya di 2,0, jadi untuk memastikan, kita bisa buat sebuah sketch, perhatikan, fokusnya ada di X 2,0, ini di sini fokusnya, X-nya 2 ya, 2,0. Berarti parabolanya pasti seperti ini, kan gitu ya. Jadi kita bisa tentukan, ini adalah Y kuadrat sama dengan 4PX, P-nya adalah 2, jarak puncak ke fokus, sehingga Y kuadrat 4 kali 2, 8X. Jadi dengan membuat sketch singkatnya, ya sketch ringkasnya ini akan membantu kita ya, menentukan persamaan parabolanya. Nah, kita lihat soal nomor 10. Direktriknya di X sama dengan 3. Bagaimana menentukan persamaannya? Oke, kita coba buat sketch sederhananya saja. Ini X, direktrisnya ada di sini, di X sama dengan 3. Jadi ini direktrisnya, jarak direktris ke puncak parabola itu adalah P, berarti P-nya 3 ya, berarti fokusnya ada di sini juga gitu ya, fokusnya itu di min 3,0. Nah, jadi parabolanya ini, karena direktris di sini, parabola itu adalah terbuka ke sebelah kiri gitu ya, dengan nilai P-nya adalah 3 di sini. Jadi P-nya adalah 3 ya, kemudian karena dia terbuka ke kiri, Y kuadrat sama dengan minus 4 PX gitu ya, masukkan P-nya, P-nya 3, min 4 kali 3, min 12X. Ini adalah persamaan parabola untuk nomor 10 ya. Berikutnya, kita ke nomor 11. Garis direktrisnya di Y min 2 sama dengan 0. Oke, jadi garis direktrisnya itu adalah Y min 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Bagaimana menentukan persamaan parabolanya? Saya buat scan singkatnya saja. Jadi begini, ini X, ini Y, di Y sama dengan 2, ini 0, ini 1, ini 2, ini adalah garis direktrisnya. Ingat puncak parabola di soal kita ini ada di 0,0, ini parabolanya bentuknya pasti seperti ini, betul ya? Tertutup ke bawah, fokusnya pasti berjarak 2 juga. Jadi kalau ditanya fokus, fokusnya ini adalah X-nya 0, Y-nya pasti min 2 ya. Karena jarak di sini P, jarak di sini juga P. P-nya bernilai 2 di sini. P bernilai 2, karena dia tertutup ke bawah, berarti X kuadrat sama dengan minus 4PY, atau masukkan P-nya, X kuadrat sama dengan minus 8Y. Ini adalah persamaan parabolanya. Oke, kita ke nomor 12. Fokusnya ada di 0, min 1/9. Nah, ini kita buat sketch-nya lagi. Supaya membantu kita memperkirakan bagaimana kira-kira bentuk parabolanya ya. Terbuka ke atas, tertutup ke bawah, atau terbuka ke kanan atau ke kiri. Fokusnya ada di X-nya 0, Y-nya min 1/9. Misalnya di sini, ini min 1/9 fokus. X-nya 0, Y-nya min 1/9. Dari soal seperti gambar fokus, kita sudah bisa memperkirakan kalau persamaan parabolanya adalah seperti ini ya. Ya, fokus kan ada di dalam parabola ya. Oke. Berarti ini adalah jarak P-nya. P-nya adalah 1/9, betul ya? Jarak P-nya. Kalau ditanya direktris sudah gampang. Direktrisnya ada di sini gitu ya. Nah, ini direktrisnya Y sama dengan 1/9 itu. Oke, jadi karena dia tertutup ke bawah, jadi X kuadrat sama dengan minus ya, 4 PY. Saya masukkan P-nya,
min 4/9Y. Ini persamaan parabolanya. Berikutnya, saya ke nomor 15. Tentukan persamaan parabola. Vertexnya ada di origin, di 0,0. Ya, saya buat sketnya. Perhatikan ini. Seperti ini. Vertexnya punca di 0,0. Dan aksisnya sepanjang sumbu X. Ya, jadi ini sumbu aksisnya. Jadi dia kalau tidak terbuka ke kanan, pasti terbuka ke kiri gitu ya. Tapi kita lihat lagi keterangan selanjutnya. Dan parabola melalui titik 3,-1. Oke, jadi sangat membantu kalau kita membuat sketch untuk sketch soal-soal seperti parabolanya. Melalui titik 3,-1. X-nya 3, Y-nya 1, 2, 3, Y-nya -1, ini 3. Berarti dia parabolanya akan melalui titik yang di sebelah sini ya. Puncak 0,0 melalui titik sini sudah jelas parabolanya adalah seperti ini bentuknya, terbuka ke sebelah kanan. Ya, jadi pentingnya itu membuat sketch parabola. Ini adalah titik 3,-1. Jadi persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Bagaimana mencari nilai P? Kita lihat parabola melalui titik 3,-1. Kita input saja. X-nya 3, Y-nya -1 ya. -1 kuadrat 1, P-nya 3, 4 kali X-nya 3, 4 kali P kali 3 ini adalah 12P. Sehingga saya dapat P-nya adalah 1/12. Sehingga persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan 4PX itu. Y kuadrat sama dengan 1/3X. Ini persamaan parabola yang dimaksud. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Cari persamaan parabola yang melalui titik 6,-5. Vertexnya masih di origin. Jadi ini bahas soal parabola kita, puncaknya itu semuanya masih di 0,0 ya. Masih di 0,0. Melalui, jadi saya buat sketnya. Kira-kira seperti ini. Vertexnya puncak parabola selalu di 0,0. Kemudian aksisnya sepanjang sumbu Y, jadi dia sepanjang sumbu Y sebagai aksisnya, porosnya itu sumbunya ya. Jadi kalau tidak terbuka ke atas, pasti tertutup bawah dia modelnya. Lalu kita lihat lagi keterangannya melalui titik 6,-5. Oke, misalnya di sini 6 X-nya, -5-nya ada di bawah Y-nya, misalnya di sini -5, di sini titiknya 6,-5. Oke, jadi parabolanya bagaimana? Perhatikan, mungkin saja bisa seperti ini, bisa saja ya. Oke, atau bisa jadi seperti ini gitu ya. Tapi kita lihat keterangan di soal, dia sudah diberikan aksisnya adalah sepanjang sumbu Y. Karena aksisnya sepanjang sumbu Y, berarti dia sumbu Y ini adalah sebagai sumbu simetris, di parabolanya adalah seperti ini ya. Dia melalui titik 6,-5. Nah, aksisnya itu, sumbu aksisnya itu di sumbu Y ya, di sumbu Y di sini. Oke, kita bisa lihat dia tertutup, kita bisa buat persamaan umumnya. X kuadrat sama dengan tertutupnya ke bawah, minus 4PY. Gitu ya. Kita coba cari nilai P-nya. Melalui titik 6,-5 ya. Masukkan X-nya 6. Min 4P, masukkan Y-nya -5. Jadi 36 sama dengan 20P. Saya dapat P-nya 36/20 bisa dibagi 4, 9/5. Sehingga persamaannya adalah X kuadrat sama dengan minus 4P 9/5 kali Y. X kuadrat sama dengan minus 36/5. Ini persamaan parabolanya. Oke. Kita ke soal yang lainnya, kita coba dulu lihat. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 18. Cari persamaan parabola yang puncaknya di original, aksisnya sepanjang sumbu Y, dan melalui. Oke, ini saya skip ya, sama dengan soal yang di atas. Oke, untuk latihan. Baik, kita sekarang menuju ke soal nomor 19 sampai 26. Untuk 19 sampai 26, carilah persamaan tangennya, garis singgung dan garis normal. Ya.
tentu kita perlu bantuan turunan untuk mencari gradien dari tangennya. Gradien dari garis singgung itu adalah turunan pertama ya. Diberi pada parabola yang diberikan. Kemudian sketch parabolanya, persamaan garis singgungnya, dan persamaan garis normalnya. Jadi ada 3. Oke, kita mulai dari nomor 19. Cari persamaan tangennya. Baik, dari SMA kita sudah belajar mencari persamaan garis singgung. Di setiap kurva apa saja, kita harus cari gradiennya. Nah, gradien itu adalah turunan pertamanya. Baik, bagaimana kita menurunkannya? Ya, kita sudah pernah belajar tentang turunan, jadi coba. Gradien itu adalah turunan pertamanya, y aksen gitu ya. Dan karena y-nya berbentuk y kuadrat 16x ya, kita bisa ubah bentuknya dulu. Jadi y sama dengan akar 16x ya, boleh ya. Jadi y sama dengan 4 akar x. Nah, kita turunkan ini. Jadi m sama dengan y aksen, turunkan y-nya ini, saya turunkan ya, 4 kali akar x turunannya setengah kali x, maka min setengah sama dengan 2 per akar x, gradiennya di titik 1, min 4, x yang 1. Berarti gradiennya bernilai 2 ya, 2 per akar 1. Sesuai dapat gradiennya, ini gradien dari garis singgungnya, saya tulis MT ya, gradien dari tangennya. Sesudah dapat tangen lainnya, saya bisa cari persamaan tangen lainnya, y min ya, y0 sama dengan gradien kali s kurang x0. X0 Y0 adalah titik yang dilalui oleh garis singgung, yaitu 1, min 4 tadi. Y dikurang ini min 4, jadi tambah sama dengan 2 gradien X dikurang X0-nya 1 titiknya. Jadi Y sama dengan 2X min 2, 4 pindah ke kanan jadi min 4. Persamaan garis singgungnya, tangen lainnya itu adalah Y sama dengan 2X min 6. Oke, sesudah kita dapat, kita bisa, oke, min 2, min 4, betul. 2X min 6 ya. Kita lihat berikutnya. Sekarang cari persamaan garis normalnya lagi ya. Oke, kita cari garis normalnya. Ingat, garis normal dan garis singgung itu saling tegak lurus. Jika gradien garis tangen, garis singgungnya adalah 2, maka gradien garis normalnya, saya tulis MN, itu ingat saling tegak lurus min seper gradien garis singgung. Berarti ini min setengah ya. Sudah saya dapat, saya tinggal masukkan rumus persamaan garis lurus. Ya, garis normal juga garis lurus. Y min Y0 sama dengan gradien garis normal kali S min X0. Kita tinggal input titiknya ya. X0, Y0 adalah 1, min 4. Y kurang min 4, jadi tambah min setengah kali S kurang X yang 1 di titiknya. Sehingga Y sama dengan min setengah X. Kalikan, tambah setengah. 4 pindah ke kiri, jadi minus 4. Sehingga gradien garis normalnya, persamaan garis normal adalah min setengah X. Setengah min 4 itu min 3 setengah ya. Min 3 setengah. Ini persamaan garis normal. Jadi kalau kita mau sketch bentuknya ini, kita mau sketch ini Y kuadrat sama dengan 16X. Saya mau sketch dulu Y kuadrat sama dengan 16X. 4P-nya 16 gitu. Berarti P-nya bernilai 4 dan dia positif. Dia terbuka ke sebelah kanan. Kita langsung sketch saja. Seperti ini. Ini dia gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Parabolanya. Puncak 0,0, ini 0,0, Y kuadrat 16X. P-nya 4, jarak ke fokus. Ini fokusnya, misalnya di sini 4 ya. Ini fokusnya. Jadi, parabola adalah seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian ada garis direktris di sini, di min 4X. Ini garis direktrisnya. X sama dengan min 4. Jaraknya ke puncaknya juga 4 ya, karena P-nya 4. Kemudian di titik X1, Y min 4. X-nya 1 di sini, misalnya ini X-nya 0 tadi ya. X-nya 1, Y-nya min 4. Di sini di bawah ya, misalkan di sini min 4. Disinilah letak titik singgung yang ditanya tadi, garis singgung. Jadi kalau saya buat sketch-nya, ya kira-kira seperti ini garis singgungnya. Ini tangent line. Garis normalnya tegak lurus. Ini normal line, kira-kira seperti ini ya. Ini normal line-nya.
dan harus saling tegak lurus. Oke. Berikutnya kita lihat di soal berikutnya. Oke, kita lihat ya hasil garis singgung kita. Garis singgung kita ini dia menurun ya, turun. Kalau garis singgung turun di sini T-nya, harusnya gradiennya bernilai negatif ya, benar ya, T-nya ya. Tapi di sini garis singgungnya kita dapat bernilai positif. Ya, sepertinya ada kesalahan, nanti kita coba ulangi. Dan gradien garis normalnya ini naik, berarti harusnya gradiennya bernilai positif, di sini malah negatif ya. Oke, kita lihat di mana kesalahannya, perhatikan. Ya, gambar sudah benar, dan kita lihat bagaimana menghitung gradiennya. Baik. Nah, ini kan Y kuadrat 16X ya. Jadi, Y akar 16X. Karena ini adalah gambar dalam sumbu koordinat, jadi X bisa bernilai positif atau negatif, demikian juga dengan Y ya. Nah, jadi karena di sini Y 4 akar X ya, saya coba pakai mencari turunannya ya, atau gradiennya saya gunakan cara turunan implisit ya, perhatikan turunan implisit. Saya gunakan turunan implisit saya ya. Y kuadrat turunannya adalah 2Y Y aksen gitu ya, sama dengan 16X turunannya adalah 16. Jadi Y aksen ini adalah 16 per 2Y gitu ya. Saya masukkan 16 per 2Y. Y-nya ini min 4 ya. 2 kali min 4 min 8. Berarti turunannya adalah minus 2 ya. Nah, turunannya adalah gradiennya. Berarti gradiennya itu bukan positif 2 ya, tapi negatif 2. Jadi, lebih baik kita gunakan turunan implisit ya, supaya mendapatkan nilai yang pasti apakah dia positif atau negatif. Jadi, saya ganti jadi min 2. Ini min 2, sehingga persamaan garis singgungan tambah 2 kurang 4 jadi min 2 ya. Ini persamaan garis singgungan ya, ini baru memenuhi syarat seperti di gambar. Berarti persamaan gradien dari garis normalnya ini min 2, ini min, berarti positif setengah di sini ya. Oke, kita perbaiki. Berarti ini adalah positif setengah. Positif setengah ya, saya perbaiki sedikit di sini. Saya ganti. Oke, jadi min setengah X, min setengah, min 4 ya. Jadi Y sama dengan setengah X min 4 setengah. Nah, ini baru sesuai dengan gambar. Gradiennya positif. Dan tangent lainnya, gradiennya negatif. Oke. Jadi ingat, kita gunakan turunan implisit ya. Supaya kita bisa mendapat nilai sesungguhnya dari gradien apakah positif atau negatif. Berikutnya, X kuadrat sama dengan min 10Y. Sini. Tentukan persamaan garis singgung ya. Pertanyaan sama. Kita tentukan dulu turunannya. X kuadrat turunannya adalah 2X. Min 10Y turunannya adalah min 10. Y aksen ya, turunan implisit. Sehingga saya dapat Y aksennya adalah min 2X per 10 atau min 1/5X. Ingat turunan adalah gradien. Saya masukkan X-nya, X-nya 2 akar 5, min 1/5 kali 2 akar 5 ya. Atau sama dengan min 2 per 5 akar 5. Oke. Itu kemudian sudah dapat turunannya, saya bisa tentukan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya itu adalah Y min, ini titik S0, Y0-nya, ini gradien garis singgungnya gitu, S kurang S0. Jadi Y dikurang, Y0-nya adalah min 2 di sini jadi plus 2 ya, plus 2. Sama dengan gradien garis singgungnya itu adalah minus 2 per 5 akar 5. Kemudian X dikurang X0-nya, X0-nya 2 akar 5 titiknya ya, 2 akar 5. Sehingga saya dapat Y tambah 2 sama dengan dikalikan ke dalam minus 2 per 5 akar 5X tambah dikalikan ya, kali ke sini
akar 5, 5, coret jadi tambah 4. Sehingga saya dapat persamaan garis singgungnya adalah 2 pindah jadi tambah 2 ya, negatif. Garis normal ya, itu adalah sama dengan, karena garis normal dan garis singgungnya saling tegak lurus, jadi dia sepergradien garis singgungnya, tangennya. Sama dengan gradien garis singgungnya tadi ini adalah, nah ini ya, jadi kebalikannya, terus jadikan positif gitu ya, jadi dia positif 5/2 akar 5 ya, dibalik jadikan positif. Seperti dari gradien garis singgung di sini. Atau sama dengan 5 ini, saya jadikan akar 5 juga bisa, ya setengah akar 5 gitu ya. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y dikurang, ya sama dengan rumus cari garis lurus. Jadi kita tinggal input, kurang min 2 ya, jadi tambah 2, sama dengan setengah akar 5 kali X dikurang X0-nya 2 akar 5 titiknya. Lalu kita hitung Y sama dengan, kalikan ke dalam, setengah akar 5X, kalikan lagi, menjadi tambah, kurang 5 ya, kurang 5, 2 pindah ke kanan jadi min 2, sehingga garis normalnya adalah setengah akar 5X dikurang 7. Ini garis normal, ini adalah garis singgungnya. Oke, oh ya, bagaimana membuat gambarnya? Oke, ya saya buat space-nya dulu di sini supaya jelas nanti gambar kita. Oke. Ya, udah buat space sedikit untuk buat gambarnya. Oke, X kuadrat min 10Y. Bagaimana membuat gambarnya? Ya, kita mulai. X kuadrat sama dengan min 10Y. Ini adalah sama dengan X kuadrat ini min 4PY. Ya, berarti 4P-nya itu adalah 10. P-nya itu 10/4 atau 5/2 ya, 2,5. Oke, kita buat sketnya. Ini X kuadrat minus, berarti dia adalah tertutup ke bawah gitu ya. Buat gambar sketnya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian seperti ini, dan dia X kuadrat minus, jadi tertutup ke bawah gitu. Ya, ya, gambar seperti ini. P-nya 2,5, berarti fokusnya berjarak 2,5 dari puncak 0,0. Ini fokus, berarti X, Y. X-nya 0, Y-nya min 2,5 ya. Sekarang kita lihat di titik mana? Titik 2 akar 5, min 2 ya titiknya. Oke, titiknya 2 akar 5, min 2. X-nya 2 akar 5. 2 akar 5 itu kalau kita pakai kalkulator hitung sekitar 4, ya. 4, dan X-nya 4, Y-nya min 2. Kira-kira ada di sini, misalnya. X-nya negatif, X-nya positif, Y-nya negatif ya. Ini min 2-nya, oke. Sehingga kita bisa buat sketnya kira-kira seperti ini ya. Ini garis singgungnya, tangent lainnya, dan ini garis normalnya, tegak lurus. Ini normal lainnya, garis normal. Saling siku-siku. Oke, nomor 25 sama, kita skip ya. Nah, kita langsung ke nomor 27. Oke. Nomor 27, nomor 22. Oke, 2 soal terakhir. Untuk nomor 27, kita lihat. Gradien, ini adalah gradien turunan pertama ya. Gradien dari sebuah garis singgung terhadap parabola y kuadrat 5x di sebuah titik adalah akar 5/4. Carilah titik tersebut. Buat sketnya. Oke, saya buat sketnya dulu. Y kuadrat sama dengan 5x. Berarti Y kuadrat ini sama dengan 4PX gitu ya. Ini terbuka ke kanan. 4P-nya adalah 5, P-nya itu 5/4. Atau 1/4 ya. Jadi kalau saya buat sketnya sudah kelihatan. Y kuadratnya sama dengan 5X positif. Ya, terbuka ke kanan. Kira-kira dia seperti ini parabolanya. Terbuka ke sebelah kanan. Oke. Berikutnya kita lihat lagi. Ini
Oh, gradiennya adalah akar 5/4 ya, di sebuah titik. Kita nggak tahu titiknya di mana ya, misalkan di titik x 0,y0 ya. Di x 0,y0 ya, kita belum tahu titiknya. Jadi y kuadrat sama dengan 5x. Saya turunkan dulu untuk mencari gradiennya. 2y turunannya pakai turunan implisit. 2y y aksen sama dengan 5 gitu ya. Berarti y aksen sama dengan 5/2y. Y aksennya adalah gradiennya. Gradiennya adalah akar 5/4. Saya masukkan akar 5/4 sama dengan 5/2y. Saya kali silang saja untuk mencari y-nya. Saya temu sebelah sini. Jadi 2 akar 5y sama dengan 20. Saya dapat y yang sama dengan 10/akar 5. Jadi koordinat y-nya saya sudah ketemu. 10/akar 5. Ya. Jadi saya bisa dengan mudah mencari koordinat x-nya. Gunakan persamaannya ya. Jadi y kuadrat sama dengan 5x. Kuadratkan y-nya 100 bagi 5. Jadinya 100 bagi 5 itu adalah 20 ya. Sama dengan 5x. Saya dapat x-nya 4. Jadi titik yang dimaksud adalah 4,10/akar 5. Ya, ini titiknya. Oke, sama saja dengan soal. Oh, nomor 32 ini. Ini agak beda ya. Kod ini maksudnya adalah tali busur ya. Sebuah tali busur pada parabola. Tali busurnya dia tegak lurus. Tali busur pada parabola tegak lurus terhadap aksis dan satu unit dari vertex mempunyai panjang 1 unit juga. Seberapa jauh vertex ke fokus? Berarti yang ditanya di sini adalah nilai P-nya ya. Seberapa jauh vertex ke fokus? Oke, kita coba. Kita buat sketnya dulu. Bagaimana sketnya? Tidak ada gambaran ya. Tapi kita boleh coba saja ya. Saya buat yang paling umum, y kuadrat 4px itu ya. Oke. Puncaknya saya buat 0,0 saja. Oke. Kenapa saya buat 0? Karena dia ada keterangan. Jadi kita ambil yang sederhana saja. Kemudian perpendicular sudah aksis tegak lurus. Kodnya. Jadi kodnya kira-kira seperti ini ya. Ini kodnya. Ini tali busur. Garis merah atau tali busur. Tegak lurus ya. Jadi tegak lurus. Dan oke, 1 unit dari puncak. Oh, ini jaraknya dari puncak ini 1 ya. 1. Dan tingginya 1 unit dari vertex dan mempunyai panjang 1 unit juga. Jadi kodnya ini panjangnya 1 ya. Kodnya ini 1 unit dari panjangnya 1. Seberapa jauh vertex ke fokus? Ini tanya P. Oke, ini 1 unit from the vertex. Berarti ini panjangnya 1, berarti di atas ini setengah panjangnya ya. Ini juga setengah. Panjangnya 1 unit. Garis kodnya itu ya. Oke, kita menganggap dia ini adalah y kuadrat sama dengan 4px misalnya. 4px. Kemudian, karena jarak ke sini 1, berarti sudah jelas koordinat di sini. Ya, jaraknya 1 ya. Koordinat dari garis ini bukan fokus ya. Jadi, maksud saya koordinat titik ini. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Sudah jelas ya. X-nya 1, Y-nya. Karena dia berjarak 1 dari puncak. Saya ambil puncaknya di 0,0. Kalau di sini X-nya 1, titik ini ya, X-nya 1, berarti titik yang di sini X-nya juga 1 ya. Karena X-nya sama. Oke, saya bisa cari koordinat Y-nya ya. Ini X-nya 1. Cari Y-nya saya gunakan persamaan yang parabolanya. Jadi Y kuadrat sama dengan 4px, X-nya 1. Y kuadrat sama dengan 4p kali 1, 4p. Gitu ya. Dan Y sama dengan akar 4. Jadi 2 akar P gitu. Dan perhatikan, Y di sini adalah koordinat Y di sini. Dan karena tingginya ini garis ini setengah, berarti koordinat Y di sini juga setengah ya. Setengah. Ini 1. Oke, saya masukkan Y-nya setengah koordinatnya. Setengah sama dengan 2 akar P.
kuadrat kiri, kuadrat kanan, saya dapat P-nya adalah 1/16. Oke ya. Sehingga ketemu kita seberapa jauh puncak ke fokus. Jarak puncak ke fokus itu adalah sama dengan P. Sama dengan 1/16. Oke, jelas ya. Ini adalah soal terakhir dari subtopik 10.1 tentang hiperbola. Berikutnya kita akan lanjutkan ke subtopik 10.2.